Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, sahabatnya C46 dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, mudah-mudahan segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawa sahabat semua untuk jalan-jalan ke Arafah. Tapi sebelum itu kita akan melewati Mina juga Musdalifah. Nah, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang sudah pernah ke sini, mudah-mudahan sedikit menjadi pengobat rindu para sahabat semuanya, dan juga yang belum pernah ke sini mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan tentang sekitaran Tanah Suci Mekah dan sekitarnya. Yuk sahabat semua, ikuti terus videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya keikhlasannya untuk nge-like, komen, dan juga subscribe. Nah ini sahabat, sudah terlihat ya, kita melewati area Jabal Sur, yang mana area tersebut ada di sebelah kanan kita. Nah, bagi yang sudah pernah ke sini, insya Allah sudah familiar untuk jalan ini. Nah, jalan ini juga akan membawa kita ke Arafah. Tapi sebelum itu, kita akan melewati Mina dan juga Musdalifah terlebih dahulu. Baiklah sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita akan melewati Mina, maka kami akan menginformasikan sedikit tentang sejarah daripada Mina tersebut. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mina atau Muna dalam bahasa Arab berarti adalah harapan, tempat sebagaimana menjadi harapan bagi Nabi Adam alaihissalam setelah dibisiki bertemu dengan Siti Hawa, yang mana Nabi Adam tersebut sebelum bertemu dengan Siti Hawa sudah dipisahkan atau terpisah ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana terpisahnya Nabi Adam dengan Siti Hawa kurang lebih sekitar 200 tahun lamanya. Pada kisah yang sama, Mina berasal dari kata amna, berarti mengalirkan darah. Mina menjadi tempat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya, karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa putranya? Yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang mana ibadah tersebut kemudian disyariatkan kepada umat Islam untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha hingga hari tasyrik. Hal itu guna untuk mengenang peristiwa yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mina juga dapat diartikan mengalami cobaan, dikarenakan tidak saja harus mengorbankan putra tersayangnya, Nabi Ibrahim juga diuji oleh syaitan. Karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam melempari setan tersebut dengan batu. Nah, kisah ini diabadikan dengan kewajiban setiap jemaah untuk melempar jumrah, yaitu jumrah Aqabah, jumrah wusta, dan jumrah ula. Tidak hanya itu, sahabat semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dibaiat oleh orang-orang Ansor untuk menjadi warga setempat ketika tiba di Mina. Di Mina juga jemaah haji tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri sampai proses ibadah hajinya selesai. Nah, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi tersebut menggambarkan akan harapan-harapan dan kebaikan saat melaksanakan ibadah haji di Mina.
Mina juga menjadi saksi atas berkumpulnya dua perkara penting, yaitu perkara perintah atau amar dan juga perkara melarang atau larangan atau nahi. Sebagaimana Ibrahim menaati perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya yang sangat disayanginya, dan larangan mengikuti syaitan, serta menjauhi hubungan suami istri. Di Mina juga jemaah disunnahkan berdoa, yang mana doa yang disunnahkan ketika ada di Mina seperti halnya doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hada Mina famnun alayya bima mananta bihi ala awliyaika wa ahli ta'atika. Yang artinya, ya Allah, tempat ini adalah Mina, maka anugerahilah aku apa yang telah engkau anugerahkan kepada orang-orang yang selalu dekat dan taat kepadamu. Nah, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya nanti daripada para sahabat, salah satu daripada sahabat atau sahabat semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiah untuk pergi melaksanakan ihram kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ihram tersebut adalah ihram haji, maka ketika sudah sampai di Mina, maka bacalah doa tersebut, karena doa tersebut adalah doa yang disunnahkan. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mina adalah tempat yang disinggahi oleh jemaah haji tanggal 8 Dzulhijjah sebelum ke Arafah, dan mereka yang berada di Mina tanggal 8 sampai tanggal 9 pagi, kemudian mereka menuju ke Arafah dan kembali dari Arafah setelah melaksanakan wukuf di Arafah, yaitu melaksanakan mabit di Musdalifah, dan mereka berada di sana pada hari nahar atau tasrik dan malamnya sampai selesai melempar jumrah, yaitu pastinya ketika sudah melaksanakan pelemparan jumrah sudah berada di Mina, yaitu melaksanakan jumrah Aqabah, yaitu jumrah yang pertama untuk melaksanakan tahallul awal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melaksanakan haji, beliau menginap di Mina di malam 9, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Di Mina juga dilakukan penyembelihan haji. Di Mina juga ada masjid besar yang bernama Masjid Khaif. Juga sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada suatu riwayat yang mengatakan bahwasanya ketika malaikat Jibril ingin meninggalkan Adam, ia berkata, tamanna, bercita-citalah atau mengharaplah. Lalu Nabi Adam menjawab, atamanna alal jannah. Oleh sebab itu sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut Mina karena adanya harapan atau umniyah atau harapan untuk masuk surga. Nah, inilah sahabat semua sedikit tentang Mina. Kita lanjut menuju ke Musdalifah, tapi sebelum itu kita melalui terlebih dahulu Wadi Muhassir. Ketika kita mendengar kalimat Wadi Muhassir, maka kita ingat-ingat kembali bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan satu pasukan beserta rajanya, yang mana pasukan tersebut adalah pasukan Raja Abraha, yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang bernama Wadi Muhassir. Dinamakan Wadi Muhassir atau Lembah Muhassir dikarenakan pasukan gajah Raja Abraha tiba-tiba lemas dan tidak mampu melanjutkan perjalanan saat berada di lembah itu. Dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan pasukan gajah serta bala tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah, yang mana
Hal tersebut dikisahkan bahwasanya ketika Raja Abraha saat hendak menghancurkan Ka'bah, Raja Abraha beserta pasukannya singgah terlebih dahulu di Wadi Muhassir. Nah, Wadi Muhassir ini adalah lembah yang sangat strategis untuk masuk ke kota Mekah. Lembah ini menjadi persinggahan terakhir bagi Raja Abraha beserta bala tentaranya. Ketika tentara Abraha hendak bergerak ke Mekah dan saat ia mengerahkan gajahnya ke arah Mekah, maka binatang-binatang tunggangannya tersebut seperti halnya gajah tidak mau untuk berdiri. Mereka semuanya lemas. Tetapi anehnya, ketika gajah-gajah tersebut dan tunggangan-tunggangan yang lain diarahkan ke arah-arah yang lain selain arah Mekah, maka semuanya bisa berdiri, bisa berjalan seperti hal biasanya. Nah, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan burung laut yang bernama burung ababil, yang setiap burung membawa 3 butir batu kecil sebesar kacang Arab, yang satu dipegang di paruhnya dan yang 2 butir tersebut dipegang dengan kedua cengkraman kakinya. Batu-batu itu dijatuhkan ke arah pasukan Gajah Abraha. Saat itu bukan cuma luka, tetapi pasukan Gajah Abraha langsung hancur lebur. Daging dan tulangnya terkelupas, berceceran di tanah. Saat itu juga tak seorang pun luput dari maut. Semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak dengan Raja Abraha. Raja Abraha walaupun sudah terkena tidak langsung dibinasakan di tempat itu, melainkan Raja Abraha masih sempat untuk melarikan diri. Raja Abraha kembali ke Yaman, yaitu ke San'a. Ketika sudah sampai ke San'a, barulah Raja Abraha meninggal di situ. Karena itulah sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika melewati lembah Muhassir, jemaah haji disunahkan mempercepat jalan atau kendaraan dalam perjalanan pulang dari Musdalifah ke Mina. Ini sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di lembah ini, yaitu lembah Muhassir ini, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempercepat sedikit laju perjalanannya. Lembah Muhassir juga termasuk dalam wilayah tanah suci, tetapi tidak merupakan masy'ar, tempat ibadah, yaitu tidak dianjurkan kita untuk beribadah di tempat tersebut atau di Wadi Muhassir tersebut. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah penampakan Masjid Masy'aril Haram, yang mana posisi Masjid Masy'aril Haram ini ada di hampir pertengahan Musdalifah, tapi lebih dekat ke Mina. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan mabit ketika seusai melaksanakan wukuf di Arafah, yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melaksanakan mabit di sini di Musdalifah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan ke Mina untuk melaksanakan tahallul awal, tentunya setelah melaksanakan jumrah yang pertama. Nah, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita ada di Musdalifah, maka mari kita ulas sedikit tentang Musdalifah ini. Yang mana Musdalifah adalah nama sebuah tempat yang terletak di antara Arafah dan Mina. Luas Musdalifah adalah sekitar kurang lebih
12,25 km persegi. Ada beberapa versi penamaan Musdalifah yang diantaranya adalah dinamakan Musdalifah karena diambil dari kata zalafa ilaihi wasdalafa watazallafa ay dana minhu, yang artinya dekat dari atau diambil dari kata azlafa say'a ay qarrabaha, yaitu dekat dengannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Syu'ara, Bismillahirrahmanirrahim, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, yang artinya dan didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud dekat di sini adalah dekatnya Musdalifah ini dengan Mina. Versi yang kedua adalah dinamakan Musdalifah dikarenakan tempat berkumpulnya orang-orang atau jemaah haji setelah wukuf di Arafah. Diambil dari kata izdalafu ay ijtima'u, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa azlafna thammal akharin, dan di sanalah kami kumpulkan golongan yang lain. Versi yang ketiga adalah Allah menamakan Musdalifah juga dengan Al-Masy'aril Haram. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, فَإِذَا أَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ, yang artinya فَإِذَا أَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ, maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, maka berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Wadhkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah atau dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang ditunjukkan kepadamu. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhalimin, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Surah Al-Baqarah ayat 198. Jumhur ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Masy'aril Haram dalam ayat ini adalah Musdalifah secara keseluruhan. Versi yang keempat adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menamakan Al-Musdalifah dengan jama'un, karena para jemaah haji menjamak sholat maghrib dan isya di Musdalifah, seperti halnya yang dijelaskan dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waqaftu hahuna wa jam'un kulluha mauqifun. Aku wukuf berdiam atau berdiam diri di sini salah satu tempat di Musdalifah yang dimaksud, dan jam'un yaitu Musdalifah seluruhnya adalah tempat berhenti atau tempat mabit. Adapun batas-batas Musdalifah adalah daerah terbuka yang terletak di antara Mina dan Arafah, dan Musdalifah masih termasuk tanah haram sekitar 12 km dari Masjidil Haram, kurang lebih itu jaraknya. Adapun batasan-batasannya, maka sebagaimana disebutkan oleh para ulama,
haddul musdalifati ma baina wadi muhassirin wa ma'zamai arafata wa laysal haddani minha wa yadkhulu fil musdalifati jami'u tilka syi'abi al-qawabili wad-dawahiri wal jibalid dakhilati fil haddil madhkur. Batasan Al-Musdalifah adalah antara lembah Muhassir dengan Ma'zamai Arafah, yaitu jalan yang terletak antara dua gunung yang saling berhadapan yang merupakan terusan daripada Arafah. Dan kedua batasan tersebut, yaitu lembah Muhassir dan Ma'zamai Arafah, tidak termasuk Al-Musdalifah. Tetapi yang termasuk Al-Musdalifah seluruh jalan-jalan di antara gunung-gunung, baik yang di dalam maupun yang di luar, yaitu baik sebelah kanan maupun sebelah kiri, dan juga gunung-gunung yang masuk dalam batasan tersebut. Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti hafidhahullah berkata, jalan Al-Ma'zamain adalah jalan di antara dua gunung, dan ia dikenal dan ada hingga saat ini. Sekarang adalah jalan untuk berjalan kaki, yaitu sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud jalan untuk berjalan kaki adalah jalan yang digunakan oleh jemaah haji yang berjalan kaki dari Arafah ke Musdalifah lalu dilanjutkan ke Mina. Ada juga di situ jalan untuk mobil, akan tetapi sebelah kanannya agak jauh, dan sekarang itu dipagar. Jadi bagi yang memakai mobil itu tidak bisa memakai atau pergi ke tempat pejalan kaki tersebut. Nah, jalan untuk pejalan kaki yang berujung ke dalam Musdalifah itulah yang dinamakan jalan Al-Ma'zamaini. Maka siapa yang berjalan melewati jalan para pejalan kaki atau melewati jalan mobil, maka telah menjalani sunnah, karena jalan mobil tersebut termasuk bagian daripada jalan Al-Ma'zamain. Nah, biasanya sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua jemaah haji biasanya melewatin tempat tersebut. Nah, itulah sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit tentang Musdalifah ya. Sekarang kita lanjut ke Arafah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Arafah yang diperkirakan berjarak kurang lebih 21 km dari Tanah Suci Mekah, dengan luas kurang lebih 18 km persegi secara keseluruhan. Arafah adalah tanah yang sangat luas dan datar yang menyimpan banyak sejarah. Arafah adalah sebuah daerah yang padang Sahara yang terletak di sebelah timur Mekah, sedikit agak condong ke selatan. Kata Arafah dalam Kamus Ma'ani adalah sebuah bukit yang dekat dengan Mekah, tempat jemaah haji melakukan wukuf atau berhenti di tempat tersebut. Arafah juga dikenal dengan Jabal Rahmah atau Gunung Rahmah yang berada di sebelah timur Makkah dengan ketinggian kurang lebih sekitar 70 meter. Kata Arafah berbeda dengan Yaum Arafah. Arafah merujuk kepada sebuah tempat, sedangkan Yaum Arafah adalah hari ke-9 di bulan Zulhijjah. Dan pelaksanaan wukuf berdiam diri di Arafah ini dengan wukuf atau tawakuf fi Arafah. Mengapa dinamakan Arafah?
Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pendapat terkait dengan penamaan Arafah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan sebagaimana diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib, Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril melakukan haji bersama Nabi Ibrahim. Setelah sampai ke Arafah, Nabi Ibrahim berkata, "Araftu, aku tahu." Karena memang sebelumnya Nabi Ibrahim pernah mendatangi Arafah. Sedangkan dalam riwayat lain, sebagaimana yang disampaikan Ibnu Mubarak, dinamakan Arafah karena malaikat Jibril mengajari manasik haji kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim mengulangnya 2 kali. Araftu, araftu, aku tahu, aku tahu. Maka sejak itulah sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat tersebut langsung dinamakan Arafah. Arafah juga dinamakan Al-Masy'aril Halal dan Al-Masy'aril Aqsa. Dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, Abu Hasan Ali bin Muhammad menyampaikan beberapa pendapat. Dinamakan Arafah dikarenakan tempat bertemunya atau ta'arufnya Adam dan Hawa. Setelah Allah turunkan Adam di bumi India dan Hawa di Jeddah. Kemudian beliau berdua, Nabi Adam dengan Siti Hawa, dipertemukan di tempat ini, yaitu Arafah. Masih dalam kitab Al-Hawi, Arafah ini adalah sebutan dari gunung yang ada di tempat ini. Dan jemaah haji melaksanakan wukuf di tempat ini juga, yaitu Arafah. Adapun gunung Arafah adalah sebagai pengenal atau Al-A'raf. Sebagaimana dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa 'alal a'rafi rijalun, yakni surah Al-A'raf ayat 46. Sedangkan menurut Qasim bin Muhammad, orang-orang mengakui, yaitu ya'tarifu, akan dosa-dosanya di tempat tersebut, yaitu di Arafah. Dan Allah ketika itu juga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan dalam kitab Umdah Al-Qari, sarahnya Sahih Al-Bukhari, setelah peristiwa mimpi yang dialami Nabi Ibrahim, mulai mimpi menyembelih Ismail tetapi masih ragu, yaitu tarwiyah, kemudian yakin setelah adanya wahyu pada malam tersebut, yaitu malam Arafah, maka harinya disebut hari Arafah atau Yaum Arafah. Sedangkan penamaan tempatnya sebagaimana diriwayatkan oleh Tufail dari Ibnu Abbas, setelah Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail, datanglah malaikat Jibril dan mengajari manasik haji atau ibadah haji. Kemudian pergi menuju ke Arafah ini. Nah, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai ke bawah kaki bukit Jabal Rahmah ini ya. Ini adalah tangga untuk naik ke puncak bukit Jabal Rahmah. Seperti yang dijelaskan tadi di depan, bahwasanya Jabal Rahmah ini mempunyai ketinggian kurang lebih sekitar 70 meter, jadi tidak terlalu tinggi sahabat. Nah, di area ini ketika hari wukuf tiba, maka akan berwarna putih semua karena dipenuhi oleh orang-orang yang melaksanakan haji dan melaksanakan wukuf di sini atau di area Arafah secara keseluruhan, karena yang dinamakan haji adalah Arafah.
Nah, ini kita sudah mau sampai ke puncak Jabal Rahmah ya sahabat semua. Ini sudah kurang lebih sekitar 70% pendakian, hampir mencapai ke puncak Jabal Rahmah. Nah, ini kita sudah sampai ke puncak Jabal Rahmah ya. Ini adalah tugu yang ada di puncak Jabal Rahmah, yang biasanya oleh pemerintah dicat putih agar bersih, tapi ketika sudah jemaah datang maka akan kotor kembali seperti ini, karena banyak sekali jemaah yang mencoret-coret tugu ini. Wallahu a'lam niatnya apa. Yang jelas tidak ada dianjurkan untuk mencoret-coret menulis nama di tugu ini atau di tempat-tempat yang lain, karena kita dianjurkan di tempat ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hari wukuf tersebut, beristighfar kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya mohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan dari sebelumnya sampai melakukan wukuf di tempat ini, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah Allah pasti mengampuni semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan, karena Allah sudah berjanji kepada hambanya yang melaksanakan wukuf di sini dan memohonkan ampun atas dosa-dosanya di sini, Allah akan mengampuni dosa-dosanya tersebut. Nah, ini adalah penampakan area Arafah dari puncak Jabal Rahmah ya. Jadi sekali lagi Arafah ini secara keseluruhan sangat luas sekali ya, dikarenakan luasnya kurang lebih sekitar 18 km persegi. Kita bisa lihat jauh ke sana, ini adalah perbatasan Arafah, luasnya area Arafah. Nah, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang hari Arafah, maka pada hari Arafah atau Yaum Arafah, seluruh jemaah haji menuju ke padang Arafah ini. Mereka melaksanakan wukuf sebagai bagian daripada rukun haji. Dikarenakan bila seseorang yang haji tetapi tidak melaksanakan wukuf di Arafah ini atau di tempat ini, hajinya dinyatakan batal atau tidak syah. Dikarenakan sekali lagi al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 889. Sebagaimana di atas, dinamakan hari Arafah karena pada hari itu jelaslah atau Arafah mimpi-mimpi yang sebelumnya masih diragukan oleh Nabi Ibrahim di waktu hari Tarwiyah. Adapun hari Arafah atau hari wukuf di Arafah adalah hari yang sangat istimewa. Sebagaimana dalam hadis diterangkan, tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekat lalu membanggakan mereka di depan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sembari berkata apa yang mereka inginkan.
Penjelasan tersebut ada dalam hadis riwayat Muslim nomor 1348. Dalam hadis yang lain, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan ibadah puasa? Adapun ibadah puasa, banyak riwayat yang menceritakan keutamaan berpuasa di hari Arafah. Di antaranya riwayat Imam Muslim yang menjelaskan, puasa hari Arafah aku harapkan dari Allah bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Adapun pengertian daripada wukuf di Arafah, wukuf adalah masdar dari waqafa yaqifu wukufan, yang bermakna berhenti. Wukuf saat haji dilaksanakan pada waktu di antara setelah matahari tergelincir ke barat pada 9 Zulhijjah sampai pada terbit fajar di malam 10 Zulhijjah. Nah, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di bawah lagi ya. Kita akan melanjutkan perjalanan lagi untuk kembali, tetapi sebelum itu kita akan melewati Masjid Namirah, dan juga nanti kita akan melewati Wadi Zubaidah, bendungan Wadi Zubaidah. Nah, baiklah sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh proses haji atau manasik hanya saat di Padang Arafah sajalah satu-satunya pelaksanaan ibadah haji yang berhenti atau diam atau wakif untuk merenung, melakukan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah kita menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa rakus kita, betapa tamak kita, betapa kikir kita, betapa sombong kita, dan sebagainya, yang menjadi sifat atau kebiasaan buruk bagi kita semua. Maka oleh karena itu, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Arafah ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak membeda-bedakan siapa mereka, siapa hambanya, dari mana hambanya berasal. Apakah dari orang-orang yang tidak baik atau dari orang-orang yang baik? Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada orang-orang yang melaksanakan wukuf. Di waktu wukuf itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semua orang-orang yang memohonkan ampun atas dosanya. Nah, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk melaksanakan wukuf di tempat ini, di Arafah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah penampakan Masjid Namirah yang ada di area Arafah. Masjid Namirah ini dikenal juga dengan nama Masjid Ibrahim atau Masjid Arafah. Setelah mengalami perluasan, masjid ini sudah tidak termasuk di Arafah secara keseluruhan, melainkan sebagian daripada Masjid Arafah ini adalah bukan termasuk daripada Arafah, dikarenakan ketika mengalami perluasan yang dialami oleh Masjid Arafah ini adalah penambahan ke luar yang bukan termasuk daripada tanah Arafah. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Masjid Arafah ini sekarang di bagian depannya sudah bukan termasuk Arafah. Yang termasuk Arafah adalah bagian belakangnya. Nah, ditandai dengan menara ini ya. Nah, jadi pembatasnya antara yang bukan Arafah termasuk Arafah dan yang termasuk Arafah daripada tanda oranye ini ya. Ini adalah pembatas tanah Arafah. Nah, di sini sudah terlihat lurus langsung ke arah menara ini. Nah, ke depan daripada menara ini adalah sudah bukan termasuk daripada tanah Arafah. Nah, kedepannya itulah yang termasuk daripada perluasan daripada Masjid Namirah ini. Nah, kita lihat lebih dekat ya sahabat semua. Nah, ini kita sudah bisa lihat lebih jelas lagi. Nah, batas daripada Masjid Arafah ini yang termasuk tanah Arafah dan juga yang bukan termasuk tanah Arafah daripada menara ini. Ke depan ini adalah bukan Arafah. Ini lurusnya sini ya sahabat. Lurus ke menara ini. Nah, ke depannya sampai ujung sana bukan Arafah, dan dari sini sampai ujung ke belakang, ke belakang sebelah sana. Nah, inilah yang termasuk daripada bagian Arafah. Jadi, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Namirah ini ketika sudah mengalami perluasan, maka seolah-olah terbelah menjadi dua, yaitu bagian depan bukan termasuk Arafah dan bagian belakang adalah yang termasuk tanah Arafah. Jadi ketika ada seorang melaksanakan haji dan melaksanakan wukuf di Masjid Namirah ini, dan ternyata berdiam dirinya atau wukufnya di masjid yang bagian depan, maka tidak termasuk Arafah, tidak termasuk wukuf di Arafah, dan dinyatakan tidak sah wukufnya ketika melaksanakan wukuf di masjid yang bagian depan. Jadi harus melaksanakan wukufnya di masjid yang bagian belakang tadi ya. Adapun Masjid Namirah dibangun pada abad kurang lebih pertengahan kedua Hijriyah oleh seorang penguasa Abbasiyah. Dibangun di lembah yang namanya Wadi Urana, yang merupakan salah satu batas daripada area Arafah. Seperti halnya sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Aku berwukuf di sini dan Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf kecuali Wadi Urana." Nah, hal inilah sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Wadi Urana dijadikan sebagai pembatas daripada tanah Arafah. Adapun Masjid Namirah setelah mengalami perluasan sampai saat ini mempunyai ukuran luas kurang lebih sekitar 110.000 meter persegi dan mempunyai kurang lebih 64 pintu, dan juga bisa menampung kurang lebih sekitar 350.000 orang dan mempunyai 6 menara. Dan juga sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang unik daripada Masjid Namirah, yaitu Masjid Namirah hanya dibuka setahun satu kali saja. Jadi kita bisa bayangkan sahabat semua, masjid yang seluas yang barusan kita lihat, yang luasnya kurang lebih sekitar 110.000 meter persegi, hanya dibuka satu kali dalam satu tahun, yaitu ketika pelaksanaan wukuf di Arafah. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut perjalanan kita. Di depan sebentar lagi kita akan menyaksikan atau melihat sebuah bangunan, yang mana bangunan tersebut
sudah berumur lebih daripada 800 tahun, karena memang dibangunnya kurang lebih sekitar 800 tahun yang lalu. Nah, bangunan tersebut dinamakan Wadi Zubaidah. Bentuknya seperti tembok Cina. Nah, ini kita sudah melihat ya, ada di depan kamera. Inilah namanya bangunan atau Wadi Zubaidah. Wadi Zubaidah ini seperti yang kita lihat di kamera, sampai saat ini masih sangat terawat atau masih sangat kokoh, berdiri kokoh. Padahal umurnya sudah sangat tua sekali, karena memang dibangun mulai daripada 800 tahun yang lalu kurang lebih. Nah, adapun sejarahnya daripada bangunan ini, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarahnya adalah suatu ketika di bulan Dzulqa'dah, sebelum ibadah haji dimulai, Zubaidah kerap bermimpi dikerumuni oleh para jemaah haji. Awalnya Zubaidah menduga bahwa mimpi tersebut hanya merupakan bunga tidur saja. Namun setelah kurang lebih 3 malam berturut-turut didatangi mimpi tersebut, yang mimpi tersebut adalah mimpi yang serupa, maka Zubaidah menanyakan kepada takwil mimpinya yang ada di kerajaannya. Alhasil, takwil mimpinya mengatakan bahwasanya Zubaidah dituntut untuk bisa mengalirkan air ke area tempat pelaksanaan haji. Ya, memang pada waktu itu, di masa-masa ketika waktu itu, Mekah sering dilanda kekeringan yang sangat dahsyat, hingga banyak jemaah haji ketika melaksanakan haji banyak yang meninggal dikarenakan kehausan. Namun berita tersebut belum pernah sampai ke Raja Harun Ar-Rasyid pada waktu itu. Nah, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Zubaidah mendengar takwil daripada penakwil mimpinya, Zubaidah kemudian membuat mega proyek untuk membangun saluran air yang sumbernya diambil dari Wadi Nu'man, yang kemudian airnya dialirkan menuju ke tempat-tempat di mana jemaah haji melaksanakan haji atau jemaah haji melangsungkan pelaksanaan ibadah haji seperti Arafah, Mina, Musdalifah, dan Masy'aril Haram. Nah, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu itu belum ada listrik atau alat yang bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit air seperti saat ini. Namun Zubaidah tak kehabisan akal, sahabat semua. Dengan kecerdasannya, beliau memanfaatkan tenaga kuda untuk menarik air dari Wadi Nu'man untuk kemudian dialirkan ke saluran air yang sudah dibuat oleh Zubaidah yang barusan sudah kita lihat. Adapun biaya yang dikeluarkan oleh Ratu Zubaidah pada waktu itu untuk membangun mega proyeknya yaitu kurang lebih sekitar 1.500.000 dinar. Oleh karena itu, Zubaidah merupakan sosiawan yang jarang ada tandingannya. Zubaidah juga mengakhiri kiprah yang sangat panjang, yang sangat bermanfaat bagi umat setelah wafat, yang wafatnya kalau tidak salah di tahun 831 Masehi, dan juga membuktikan Ratu Zubaidah ini bahwasanya meski terlahir sebagai seorang perempuan, maka Ratu Zubaidah telah membuktikan bahwasanya wanita pun tak hanya pandai mengurus keluarga di dalam rumah, tetapi juga ikut andil, bahkan juga memelopori pembangunan yang bermanfaat bagi umat dan rakyatnya. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan barusan kita sudah melewati Wadi Zubaidah, berarti sudah selesai juga jalan-jalan kita ya di area tempat pelaksanaan haji, yaitu
Mina, Musdalifah, dan Arafah. Adapun di saat ini kita masih berada di kawasan Musdalifah ya. Kita melewatin tempat yang kita lewati tadi sebelum ke Arafah. Nah, ini kita lewat di bawah jembatan, yang mana jembatan ini mengarah ke dua terowongan, yaitu terowongan Mina ini masih di Musdalifah ya. Nah, di depan sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelah kiri ini adalah termasuk kawasan Mina Jadid ya. Nah, tadi kita ketika menuju ke Arafah, kita melewati yang sebelah kirinya. Di depan sudah terlihat plang tanda pembatas daripada Musdalifah. Nah, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menuju untuk pulang kembali ke kediaman kita ya. Alhamdulillah kita sudah jalan-jalan ke area Mina, Musdalifah, dan Arafah. Inilah saja sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita lewati di jalan-jalan kita ini, dan sekaligus sedikit daripada sejarah yang kita jelaskan, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada sahabat semua. Kalaupun ada kesalahan, maka kami mohon untuk koreksinya. Jangan lupa sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasannya untuk nge-like, komen, dan juga subscribe, dan terakhir share kepada sahabat-sahabat yang lain ya. Nah, ini sahabat, kita sudah hampir sampai ke daerah Azizia. Kurang lebih seperti inilah sahabat semua pemukiman yang ada di area kota Mekah dan juga tanah suci Mekah. Jadi di depan-depan yang dekat dengan jalan-jalan raya itu dibangunnya perhotelan ya, tetapi di belakang hotel-hotel itu ada pemukiman penduduk yang kebanyakan ya untuk yang daerah-daerah tanah suci Mekah ini adalah ajnabi. Nah, ini kita sudah sampai di area Kudai yang akan menuju ke
mendekatin ke Masjidil Haram, area Masjidil Haram ya. Nah, ini juga kita sudah sampai ke area Ajiat. Ini adalah perhotelan yang dipakai oleh para jemaah ketika musim umroh dan juga musim haji. Untuk saat ini lagi pada kosong semua ya. Nah, ini sahabat, kita akan menuju ke salah satu tempat permukiman yang ada di belakang bangunan-bangunan hotel, yaitu di area Ajiat. Jalannya sangat terjal sekali ya sahabat. Dan nanti sebentar lagi kita akan bisa lihat Masjidil Haram dari ketinggian. Nah, ini adalah bangunan-bangunan hotel atau seperti semacam apartemen yang dibangun di atas bukit ya. Yang ketiganya kurang lebih sekitar 100 meteran ya. Bahkan lebih daripada 100 meter. Jalannya berliku-liku ya sahabat. Dan ini dari awal tadi kita sudah nanjak ya. Nah, sudah terlihat jam gadang Masjidil Haram. Adapun ketinggian daripada bukit yang kita daki saat ini sahabat, kurang lebih hampir sama dengan ketinggian daripada jam gadang Masjidil Haram. Hanya saja untuk saat ini kita tidak sampai ke puncak ya. Nah sahabat, bisa kita lihat ini jalannya ini di tebing ya. Jadi di sebelah kirinya ini sudah jurang ke bawah. Dan posisi Masjidil Haram itu ada di sebelah kiri.
Baiklah sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu ya video kami kali ini. Insya Allah ketemu lagi di video berikutnya. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.